Oke, selamat malam semua, salam profit, saya Saiful dari Platinum Forex tadi. Vlog kali ini ada berita yang heboh ya dari Fahrenheit. Jadi saya mendapat info tentang di Fahrenheit mengalami MC dan MC-nya sesuai dengan teori yang pernah saya ulas di video saya tentang beberapa broker yang scam. Jadi ini saya sadur dari grup Fahrenheit System. Di grup ini sudah heboh bahwa Fahrenheit sudah scam. Ya sebenarnya sih kalau menurut saya ini scamnya udah lama. Cuma yang kemarin-kemarin gantung ya. Namanya robot trading nggak bisa WD itu kan aneh. Gantung ya, malam ini lebih diperjelas lagi. Jadi pertanggal 7 Maret 2022 akhirnya manajemen Fahrenheit memutuskan untuk MC ya, sebenarnya kategorinya scam dengan cara di MC-kan. Maka di grup ini banyak yang nulis scam yang legal, lari tuh Henry dan kawan-kawannya habis end. Buat teman-teman yang join di Fahrenheit nggak bisa WD dan sekarang MC ya harap bersabar ya. Di sini juga ada pengumuman status Roy Sakti bahwa Pak Aldison bagian penindakan PPT untuk korban Fahrenheit bisa langsung lapor beliau. Nomornya ini, nomor ini kuasa atas seizin beliau. Ini saya sadur dari Roy Sakti ya. Saya akan sedikit membahas tentang bagaimana MC-nya dia setelah dia lama off nggak bisa WD. Akhirnya kemarin ada pengumuman bahwa tanggal 7 nanti akan aktif trading lagi dan membernya rata-rata pada nggak menyangka ya. Di sini saya dapat salah satu akun investor ya dengan saldo sebelum MC ini sekitar 600.000 dolar. Ini di sini ada sekitar 46 transaksi. Yang transaksinya ini rata-rata semua terjadi di 3 jam terakhir ya, mulai dari jam 11 sampai jam 16 waktu server, atau boleh dibilang sekitar jam 7 malam sampai jam sekitar jam 9 malam tadi ya. Jadi ada transaksi yang berturut-turut sejumlah 46 transaksi yang menyebabkan akun Fahrenheit ini MC. Ini sesuai dengan teori saya di YouTube tentang skenario busuk broker menuju scam ya. Di sini jelas bahwa saya sudah menjelaskan tentang cara yang pertama di MC-kan. Jadi ada 3 strategi meng-MC-kan akun member. Salah satunya, cara yang pertama adalah broker-broker sebelumnya yang scam itu memang caranya berbeda-beda dan caranya juga aneh-aneh ya. Ada cara yang umum adalah di MC-kan. Itu cara pertama. Cara pertama di MC-kan, dan di MC-kan ini bisa memakai 3 strategi. Yang pertama seperti yang case-nya Eureka Trade Gold kemarin, di MC-kannya dengan cara memperbanyak open posisi, dan biasanya dia rata-rata sehari sekali open posisi. Tapi kemarin di Eureka Gold itu dalam waktu 15 menit open posisi bisa sampai 12 kali. Jadi akhirnya minus semua dan ujung-ujungnya MC. Cara meng-MC-kan yang lain ya dengan cara ya, intinya bahwa di video yang sudah saya jelaskan tentang bagaimana cara meng-MC-kan akun member ya, salah satunya open transaksi yang banyak seperti di case-nya Eureka Trade Gold. Jika Eureka Trade Gold itu terjadi di tanggal 26 Januari 2022 dengan 14 open posisi, untuk Fahrenheit terjadi di hari ini tanggal 7 Maret 2022 dan terjadi sekitar 46 open posisi. Untuk seminggu yang lalu itu terjadi di EA Copet dengan 1 transaksi yang lotnya dinaikin 10 kali lipat ya. Kalau ya intinya sama, caranya di MC-kan tapi metodenya berbeda-beda.
jika teman-teman trading dengan robot trading yang berupa file EA, otomatis hal ini tidak akan terjadi. Kenapa? Karena ketika teman-teman punya file EA dan teman-teman memakai jalan dan teman-teman menggunakan file EA tersebut jalan trading di VPS sendiri, tentu teman-teman jika memang EA itu error ya otomatis teman-teman tinggal off-kan MetaTrader-nya atau chart MT4 di VPS-nya di close saja, itu EA sudah mati ya, nggak bisa open, nggak bisa beroperasi lagi. Dan biasanya EA atau robot trading yang sudah di backtest sebelumnya itu jarang terjadi error karena memang dia sudah dites bertahun-tahun dan kemudian sudah melakukan forward test, itu error tuh jarang terjadi. Ya kemungkinan yang terjadi memang dia salah analisa yang menyebabkan EA tersebut MC atau EA-nya memang boleh dibilang kurang bagus ya, open posisinya terlalu banyak akhirnya MC. Tapi itu juga bisa sebelum terjadi MC itu juga bisa di off-kan EA-nya supaya tradingnya tidak jalan. Itu kalau teman-teman trading menggunakan robot trading yang teman-teman mendapatkan file EA-nya untuk bisa dipakai di robot trading tersebut. Dan dalam case-nya Fahrenheit juga yang perlu saya garis bawahi adalah brokernya tersebut adalah Lotus International LLC, yang ketika saya ulas bahwa di webnya sendiri ini Lotus sudah membohongi publik dengan NFA license ID, yang nomor NFA ini adalah boleh dibilang hanya nomor palsu ya, dalam tanda kutip nomor yang tidak terdaftar di NFA. Jadi ketika saya cek ya intinya ini bukan NFA member ya, not an NFA member, bukan nomor NFA. Jadi ketika di websitenya NFA bahwa nomor yang tertera bukan NFA, tetapi Lotus membohongi publik dengan menyertakan itu adalah NFA license, itu adalah hal yang salah. Jadi ini bisa disebut bahwa ini adalah nomor registrasi NFA saja, tapi bukan nomor regulasi dari NFA. Nomor registrasi ini banyak disalahgunakan, yang rata-rata yang punya nomor NFA jenis begini ya rata-rata udah scam ya. Karena memang NFA sendiri tidak mengakui itu sebagai member NFA, akhirnya banyak yang scam. Seperti yang pernah saya ulas sebelumnya bahwa broker tanpa regulasi ya ujung-ujungnya pasti akan scam. Kemudian yang tidak sesuai dengan apa yang Fahrenheit presentasikan adalah logiknya ya. Dia sudah menjelaskan di presentasi dia di tanggal 18 Agustus 2021 ya, bahwa SL-nya maksimal 10% per hari dan lot 0,01 kelipatan per $100. Otomatis harusnya ketika dia robot trading yang benar, ketika sudah algo tradingnya benar-benar sesuai pemrograman yang benar, maka ketika dia sudah men-setting SL maksimal 10% per hari, itu akan terjadi seperti itu. Tetapi kenyataannya bahwa botnya melakukan transaksi yang sangat banyak sekali, boleh dibilang ini masih kategori penipuan ya. Ya harusnya ketika dia mau meng-MC-kan ya harusnya 10 hari berturut-turut ya, sehari 10%, sehari 10%, sampai 10 hari ya MC. Ya ketika dia melanggar aturannya sendiri ya sebenarnya itu kategori masuk penipuan juga. Untuk di Fahrenheit berapa kali saya sudah sering berkomentar ya bahwa robot trading yang dengan legalitas perusahaan, misal seperti SK Menkumham, akte pendirian, NPWP, surat izin usaha NIB, dokumen lengkap atau kantor, memang itu tidak menjamin bahwa
robot trading itu scam atau tidak. Ya buktinya rata-rata robot trading yang sudah scam sekarang kayak kemarin Viral Bus, ya EvoTrade, Fahrenheit ini juga punya kantor, legalitas lengkap semua, tapi legalitas perusahaan ya, bukan legalitas robot trading, itu yang berbeda juga. Ya ini ujung-ujungnya ya scam juga ya. Jadi memang legalitas perusahaan itu tidak menjamin bahwa robot trading itu akan scam atau tidak. Ya kesimpulannya, sebuah robot trading itu scam atau tidak itu tergantung brokernya. Jika broker dengan regulasi bagus, maka tentu hampir mustahil itu scam ya. Tapi kalau dengan broker yang abal-abal, regulasinya tidak ada seperti Lotus Internal LLC, ya 99% ya punya potensi scam. Dan hari ini terjadi broker Lotus robot trading Fahrenheit scam di tanggal 7 Maret 2022. Jika teman-teman masih terjun di dunia forex, teman-teman harus bisa memahami mana broker yang benar atau mana broker yang tidak jelas. Sekian, terima kasih, salam forex.